Pemirsa, presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai dilaporkan hilang usai terseret arus sungai di Kabupaten Pegunungan Arfak ditemukan tak bernyawa. Jenazah korban ditemukan warga dan keluarga setelah 9 hari pencarian. Ya pemirsa, hari ke-9 hari pencarian, jasad Yanto Idorwai, jurnalis TVRI Papua akhirnya ditemukan. Presenter TVRI Papua Barat itu tewas dengan kondisi tersangkut bebatuan di kawasan air terjun Danau Anggi Gida, Kampung Sirsang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aparat TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi jenazah dari medan yang terjal dengan kondisi arus sungai yang deras dan cuaca pegunungan yang berubah-ubah. Jenazah korban dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan visum. Sehingga bisa memastikan bahwa almarhum saudara Yanto itu posisinya ada di Celabatu, di lokasi kejadian terpelincir media sekitar 10-15 meter di trap ketiga. Seorang pedagang nasi uduk yang gerobaknya hancur dirusak saat terjadi bentrokan di Jalan Matraman terharu saat mendapat gerobak pengganti. Pedagang ini hampir kehilangan mata pencariannya lantaran tidak punya biaya memperbaiki gerobak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Dari maju ya, maju ya. Tangis haru Rita, ibu pedagang nasi uduk ini seketika pecah saat mendapat bantuan gerobak pengganti miliknya yang dirusak saat terjadi bentrokan di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat hari Minggu lalu. Terima kasih. Terima kasih untuk selamat dia. Melarikan diri. Ia tak menyangka mendapat bantuan sebuah gerobak baru lantaran belum punya biaya untuk memperbaiki miliknya yang hancur saat dijaga putranya ketika bentrokan terjadi. Anak pertama. Berapa anaknya? Anaknya 2, yang satu di Pondok Bekasi. Sharing sama. Ia berharap tidak ada lagi keributan agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman. Pokoknya terima kasih banyak, demi Allah Teteh berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Ternyata kok di balik musibah Teteh ada orang yang peduli ke Teteh, sangat baik ke Teteh gitu. Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan dengan kekerasan akan melahirkan hal yang lebih pahit lagi. Bisa diselesaikan duduk bareng lah. Ya. Sebelumnya, gerobak penjual nasi uduk menjadi sasaran pengerusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli lalu. Perusakan diduga dipicu ketidaksenangan kedua pemuda berboncengan sepeda motor yang ditegur pelanggan nasi uduk ketika menggeber suara motor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat tidak dikaitkan dengan isu etnisitasi. Pramono menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi siapapun. Menurut Pramono Anung, persoalan di Jalan Tambak Menteng merupakan fakta yang terjadi di lapangan dan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak memperluas konflik. Pramono menegaskan Jakarta harus menjadi kota yang aman dan damai bagi siapapun. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan menjaga kondusivitas di ibu kota. Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman itu adalah realitas yang ada. Tetapi saya meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan keprihatinan serta duka mendalam atas bentrokan di Jalan Tambak Matraman, Jakarta Pusat yang menelan 1 korban jiwa. Selain telah menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan aparat
penegak hukum serta tokoh masyarakat, Pram juga meminta para pelaku bentrok ditindak tegas. Melakukan dan menginstruksikan kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guna menjaga situasi agar tetap berjalan dengan kondusif dan damai. Pemerintah Jakarta sepenuhnya menaruh harapan setinggi mungkin kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, sebagai Gubernur Jakarta, saya menghimbau kepada semua masyarakat kita untuk kepala dingin, tidak melakukan tindakan provokasi yang berpotensi untuk memperluas konflik, tidak menyebarkan informasi atau disinformasi yang tidak berdasarkan fakta, dan tidak... Pemirsa, harimau putih bernama Anggun yang menjadi daya tarik Kebun Binatang Semarang dinyatakan mati. Satwa langka itu mengalami infeksi diduga akibat kesalahan prosedur anestesi oleh tim perawat satwa. Seekor satwa langka harimau putih bernama Anggun milik Kebun Binatang Semarang ini terekam amatir saat sekarat hingga mati dan viral. Akibatnya, kematian satwa ikon Kebun Binatang Semarang ini menjadi pukulan bagi pemerintah kota Semarang. Diduga penyebab kematian dipicu kesalahan prosedur anestesi yang memicu abses hingga infeksi parah di bagian leher. Kehilangan ini pun sangat disesalkan karena selama ini Anggun menjadi ikon dan daya tarik wisatawan datang ke Kebun Binatang Semarang. Wali Kota Semarang pun meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti yang melatar belakangi kematian Anggun. Selain itu, diharapkan hasil penyelidikan bisa menjadi bahan evaluasi petugas yang bertanggung jawab dalam perawatan satwa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Miris bermaksud menegakkan aturan kepada siswa merokok, seorang guru SD di Balikpapan justru dikeroyok. Polisi tetapkan 3 tersangka pengeroyokan, 2 tersangka masih di bawah umur. Seorang guru SD di negeri Balikpapan Timur menjadi korban pengeroyokan setelah menegur seorang siswa SMA yang merokok. Dalam video yang viral, tampak korban mengendarai motor mendatangi sekelompok pelajar yang sedang merokok. Lantaran tak terima ditegur, para pelajar tersebut melakukan pemukulan hingga korban mengalami luka pada bagian wajah. Pasca kejadian, Polsek Balikpapan Timur menetapkan 3 tersangka, yaitu 1 orang dewasa dan 2 orang berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Menetapkan 3 orang tersangka, terdiri dari 1 orang dewasa, inisial JS, dan 2 orang ABH. Untuk yang dewasa sudah kami lakukan penahanan. Polisi telah menahan 1 orang tersangka dewasa, sementara 2 orang berstatus anak berhadapan dengan hukum masih dalam pemeriksaan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.